Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait temuan janggal senilai 349 triliun rupiah. Isu ini belakangan menjadi heboh sampai dirinya harus datang ke DPR untuk menjelaskan hasil temuan tersebut. Nah, kita akan lihat infografisnya sebetulnya apa saja sih surat-surat dari PPATK untuk Sri Mulyani dari tanggal 9 sampai 11 Maret sampai akhirnya kemudian Sri Mulyani harus membuka secara gamblang apa isi dari hasil temuan tersebut. Yang pertama, pemirsa, pada 9 sampai 11 Maret 2023, Sri Mulyani menjelaskan surat itu memuat 36 halaman lampiran yang isinya berupa 196 surat yang pernah dikirim PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 sampai 2023. Dalam surat itu tidak ada data mengenai nilai uang. Surat itu hanya berisi kompilasi surat yang pernah dikirimkan PPATK terkait penyelidikan. Berikut juga tanggal dan nama-nama orang yang diduga terlibat. Nah, 2 hari setelah kehebohan tersebut atau Sabtu 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi Kementerian Keuangan dan menjelaskan perihal dugaan transaksi yang mencurigakan senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya ia singgung. Namun, karena belum menerima surat dan memuat angka tersebut, Sri Mulyani lagi-lagi tak bisa berkomentar. Nah, menjawab Sri Mulyani, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu mengaku telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan, namun Sri Mulyani belum juga menerima surat sampai 8 Maret 2023. Sri Mulyani menjelaskan surat itu memuat 36 halaman lampiran, isinya berupa 196 surat yang pernah dikirim PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023. Dan 2 hari setelah kehebohan tersebut, pemirsa, pada Sabtu 11 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi Kementerian Keuangan dan menjelaskan bahwa ada hal yang mencurigakan. Kita berlanjut ke grafik berikutnya, ada 100 surat yang ternyata dikirimkan PPATK ke aparat penegak hukum lain dan nilai transaksi 74 triliun. Lalu ada 65 surat terkait transaksi 253 triliun berupa data transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu namun berhubungan dengan fungsi pajak dan bea cukai. Kita berlanjut lagi ke infografis berikutnya. Bendahara negara itu melanjutkan dari 300 surat, hanya 135 surat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari pegawai Kemenkeu. Nilainya sekitar 22 triliun rupiah, pemirsa, bahkan 22 triliun ini 18,7 triliunnya juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Kita ke grafik berikutnya, pemirsa. Sri Mulyani menambahkan dari 300 surat, 139 diantaranya merupakan hasil laporan penelusuran PPATK yang sengaja diminta oleh Kemenkeu. Hanya ada 61 surat yang merupakan hasil penelusuran inisiatif PPATK. Sisanya 100 surat adalah surat yang dikirim PPATK ke aparat penegak hukum. Dari 61 surat, Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah lanjutan, diantaranya audit investigasi, pengumpulan barang, serta keterangan dan klarifikasi terhadap 25 laporan. Dan tak hanya itu, tindak lanjut dikatakannya juga terhadap 139 surat yang berisi laporan PPATK atas permintaan Kemenkeu. Dari hasil audit, 193 pegawai Kemenkeu sudah dijatuhi hukuman disiplin dari internal kementerian.